Seringkali kita menganggap orang yang terlihat dingin itu tak memiliki perasaan, padahal bisa jadi mereka menyimpan banyak cerita. Contoh sederhana, siapa yang tidak menemui teman yang saat berkumpul tanpa acuh tak acuh, padahal di dalam hati mereka bergejolak? Dalam realita, mungkin kita juga harus bertanya, apakah dingin itu tanda tidak peduli atau justru bentuk perlindungan diri? Dipenuhi pikiran dan rasa yang tak terucap, kita perlu tahu lebih dalam tentang sepenggal kisah introvert. Dalam video kali ini, kita akan menjelajahi sisi-sisi tak terduga dari seorang introvert yang terkesan dingin. Mari kita gali lebih dalam, meski di balik senyuman yang jarang terungkap, ada luka yang tersimpan rapi. Jadi, simak serius untuk memahami lebih dalam pembahasan ini dan memberi ruang bagi kita yang lebih peka terhadap perasaan orang lain. Chapter 1, Introvert versus Extrovert. Apa bedanya? Sejak dulu kita mengenal istilah introvert dan extrovert. Dua kutub yang sering dijadikan rujukan untuk memahami kepribadian. Introvert biasanya lebih suka menghabiskan waktu sendiri atau dengan sedikit orang, sementara ekstrovert sebaliknya. Ketika kita melihat seorang introvert yang cenderung tenang di tengah keramaian, orang lain sering berpikir mereka tak tertarik, atau bahkan acuh tak acuh. Namun, dalam banyak kasus, itu salah. Seringkali, mereka sedang merenungkan banyak hal di benak mereka, mungkin bergulir banyak ide atau pertanyaan yang tak tertara. Mirisnya, kadang mereka justru lebih peka terhadap situasi sekitar dibandingkan ekstrovert yang berbicara lepas tanpa ragu. Dampak dari pandangan masyarakat ini bisa berujung pada kesalahpahaman besar. Ternyata banyak introvert yang justru menginginkan pengertian daripada penilaian dari orang lain. Chapter 2, Mengapa terlihat dingin? Saat berada di keramaian, kita sering melihat seseorang yang terlihat dingin dan jauh dari keterlibatan, bukan? Namun, ada alasan di balik wajah datar itu. Bisa jadi, mereka merasa tertekan karena harus berada dalam situasi sosial yang menuntut interaksi. Rasa canggung itu bisa mengubah wajah yang sebenarnya hangat menjadi tampak cuek. Introvert mungkin memilih diam karena lebih menghargai momen dan tidak ingin secepatnya berbicara tanpa substansi. Ini bukan berarti mereka tidak menikmati kebersamaan, tetapi cara mereka menikmati terkadang berbeda. Bayangkan seorang mahasiswa yang lebih memilih mengamati interaksi teman sekelasnya daripada terjun langsung ke dalamnya. Mereka lebih nyaman merenung, menyerap energi di sekitar, dan kadang malah merasa kesepian di tengah keramaian. Maka, kalau kamu menemui orang yang terlihat dingin, cobalah untuk melihat lebih jauh. Apakah mereka benar-benar tidak peduli? Atau justru sedang bertanya-tanya apa yang bisa mereka jangkau dari segala percakapan yang terjadi? Chapter 3, Akar Masalah, Terluka Tapi Tersembunyi. Setiap introvert berhak memiliki ruang untuk merenungkan rasa dan pikirannya. Tidak jarang, seorang introvert mengalami luka emosional yang tak terucap, entah itu dari pengalaman masa lalu atau tekanan sosial yang terus-menerus. Mereka mungkin mengandalkan dinding perlindungan ini untuk menjaga diri dari rasa sakit yang lebih dalam. Saat berada di keramaian, rasa sakit ini bisa muncul kembali, meningkatkan kecenderungan mereka untuk menjauh atau bersikap dingin. Hal ini bukan kesalahan mereka, tetapi cara mereka bereaksi terhadap trauma yang dialami. Dalam banyak kasus, introvert perlu waktu lebih lama untuk pulih, jadi cara komunikasi mereka bisa saja terputus. Kita perlu ingat, setiap interaksi pergi lewat lensa yang mungkin berbeda. Mengerti bahwa ada trauma di balik perilaku mereka bisa jadi langkah awal untuk membangun koneksi yang lebih baik. Seolah-olah kita bermain di lapangan yang sama, padahal gelanggangnya sangat berbeda. Chapter 4, Kesadaran Diri, Kunci Pelajaran yang Penting. Berbicara tentang tersebut di atas, penting untuk kembali pada diri kita sendiri. Apakah kita mampu menjadi pendengar yang baik? Dalam banyak kasus, introvert ingin berbagi,
tetapi sering merasa tidak ada yang mau mendengarkan. Penting bukan hanya bagi introvert, tetapi juga bagi kita yang lebih ekstrovert untuk mengasah keterampilan mendengarkan. Ini membawa kita pada kesadaran diri yang lebih tinggi. Cobalah untuk menyelami lebih dalam apa yang dialami oleh orang sekitar kita. Ini tidak hanya memberi mereka ruang untuk berbicara, tetapi juga memperluas perspektif kita. Jadi, ketika kita berhadapan dengan introvert yang tampak dingin itu, ingatlah bahwa di dalamnya ada segala hal yang tak terkatakan. Jadi, jaga telinga dan mata kita, dan berikan perhatian yang lebih. Chapter 5, Langkah pertama, membangun koneksi yang sehat. Setelah memahami lebih baik tentang introvert, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita bisa menjalin hubungan yang sehat. Pertama, kita perlu belajar memahami kapan mereka butuh ruang dan kapan mereka mau berbagi. Kedua, tawarkan waktu kita dengan tulus untuk mendengarkan. Ajak mereka berbicara tanpa tekanan, sehingga mereka merasa aman untuk membagikan cerita mereka. Ketiga, jangan terburu-buru menghakimi sikap mereka. Dengan memberikan ruang bagi mereka, kita memberi kesempatan bagi diri kita sendiri untuk belajar dari pengalaman yang mungkin berbeda. Mengakui bahwa kita semua memiliki cara tersendiri dalam bersosialisasi, atau bahkan berkomunikasi, bisa menjadi langkah awal untuk menciptakan hubungan yang lebih baik dan lebih paham. Jadi, teruslah berkunjung ke ruang tumbuh dan bagaimana kita bisa sama-sama belajar. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.